Woi, ngapain sih? Repot amat. Iyalah, kan mau ada konten baru. Apaan tuh? Repot, 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 repot. Ini konten namanya repot, aka Realis Podcast. Repot, Realis Podcast. Oke, selamat datang di Repot aka Realis Podcast. Balik lagi barengan sama gue Gagah nih, Sobat Realis, Realisers, Realismania, apalagi Realis Rovers, yoi. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu saat menyaksikan konten ini. Dan jangan lupa, gue ingatkan lagi kepada kalian, sebelum kalian nonton video ini, sebagai dukungan kalian, subscribe dulu dong. Terus kalau memang kontennya bagus, di like. Dan kalau bermanfaat, di-share ke teman-teman kalian. Dan di episode Repot kali ini, aka Realis Podcast, gua udah menghadirkan seonggok. Seorang wanita cantik, muda, beda, berkarya. Siapa lagi kalau bukan? Siapa ya nama lu? Ya udah, langsung aja ya, lo perkenalkan diri lo ke kamera. Hai Realis Lovers. Yoi, Realis Lovers. Thank you udah mau coming. Oh iya, sudah coming ke Yeah. tempat aku. Tempat gue. Yes. Lo lebih suka gue lo daripada kamu, right? Jangan, kalau kamu ntar baper. Oh, baper. Maaf ya, guys. Iya. Oke, nama gue Alisa. Di sini gue berprofesi sebagai makeup artist. Tapi ya bukan seorang makeup artist yang sudah lama berkecimpung di sini, tapi baru mulai mau menjajaki dunia makeup artist. Gak apa-apa lah ya, yang penting Iya. ada usahanya. Oke, jadi tadi narasumber juga udah memperkenalkan diri. Kenapa gue undang dia di sini? Karena ya emang udah janjian sebelumnya, kenapa harus ditanyakan lagi? Nggak mungkin gitu. dong Iya, tiba-tiba bener. kesini, Assalamualaikum. Iya, benar. Enggak, jadi sesuai dengan konsep podcast yang kita bikin, kita tuh bakalan memberikan sosok yang menginspirasi tapi underdog gitu. Inspirasi by underdog. Lo ngerti gak sih? Maksudnya gimana tuh? Jadi, Mungkin mereka-mereka yang nonton belum pada tahu juga gitu kan. Semua sobat realis ada yang ngerti, ada yang belum ngerti. Kalau yang buat yang belum ngerti, gue jelasin dulu ya. Inspiring by underdog itu adalah sosok yang menginspirasi, tapi emang bener-bener tuh dia dari kalangan yang bawah, yang sama sekali nggak dilirik sama orang, tapi dia bisa menginspirasi seseorang. Gitu. Emang gue sudah menginspirasi? Ya makanya ntar gue obrolin, siapa tahu bisa oke, menginspirasi itu. oke. Kalau enggak ya gue cut, nggak jadi gue naikin videonya. Boleh. Jadi tadi dia udah memperkenalkan sebagai Mua, tapi sebelumnya nih gue pengen nanya nih. Lo kan sebelum jadi Mua pasti ada dong asal muasalnya lo, Oke. gimana caranya? Apakah lo emang pure gitu kan sekolah Mua gitu atau apa basically? Jadi sebenarnya gue itu tidak langsung sekolah makeup. Gue ikut pendidikan formal kayak biasa, kuliah. Gue S1 ambil marketing, S1 ekonomi, tapi peminatan marketing. Nah terus dream seorang makeup itu, jadi dream seorang makeup artist itu menjadi seorang makeup artist itu dari kecil. Oh, Karena berarti awal mulanya lu kenal makeup tuh itu dari kecil. Dari umur berapa ya? Kayak dari TK deh kayak. Asli, keren banget. tuh, lima TK. ya kan, karena kan nyokap gue kan perempuan, ya iyalah nyokap perempuan Iya, cuy. si pertanyaan, si jawaban yang sangat berguna. Nah Terus? jadi nyokap gue itu kan suka make up, suka dandan setiap mau kerja. Nah jadi ya udah gue ngeliat nyokap gue main make up, nih apa sih? Oh ini lipstick, oh ini bedak, terus kayak ngeliat dia nyoret-nyoret muka tuh kayak kok lucu ya gitu kan. Nah terus ya anak kecil kan pasti main-mainan kan, karena gue perempuan untungnya, jadi dibiarin aja main make up kan. Nah terus di dunia pekerjaan nyokap gue itu di bidang entertain. Nah jadi gue suka ngeliat keadaan syuting, situasi syuting di lokasi syuting seperti apa, ada bagian make up, ada bagian wardrobe. Nah pas gue ngeliat di bagian make up itu gue kayak tertarik, oh gini ya seorang make up artist. Itu pas udah masih kecil tuh, pas TK tuh?
Itu gue ya, jadi gue dari TK gue sudah melihat seorang makeup artist itu seperti apa di lokasi. Tapi gue nggak tahu kalau itu adalah seorang makeup artist. Yang gue tahu adalah orang ngedananin orang gitu kan. Dan gue ngeliat itu tuh kayak enak gitu loh, kayak ih seru ya ngelukis-lukis ini. Mungkin jiwa-jiwa anak kecil gue kayak ngeliat warna-warni kan seneng ya gitu. Terus sering berjalannya waktu, gue SMP, SMA gue baru mengerti itu adalah makeup artist. Nah, disitulah gue terinspired, gue mau nih jadi kayak gini. Dan itu udah ada di dalam hati gue sih waktu itu. Cuma kan waktu zaman gue SD, SMP, SMA kan belum, pada saat itu mungkin gue ngerasa belum terlalu booming kali ya. Nah, terus habis masih berpikiran tuh main-main. Iya, masih main-main aja, tapi suka sama makeup. Cuma gue tidak bisa mengaplikasikan makeup itu di diri gue waktu masih sekolah itu. Oh, mungkin gue satu pertanyaan gue nih. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu atau ada yang udah tahu tapi ada juga yang belum tahu. Makeup artist itu adalah orang yang makeupin artis atau apa sih definisi makeup artist? Sebenarnya apa kalau makeupin yang lainnya juga bukan artis atau gimana gitu definisinya? Definisi makeup artist itu bukan seorang kan makeup artist itu kalau di bahasa Indonesia kan seorang yang bekerja sebagai tata rias. Yes. Merias muka seseorang gitu kan. Nah, kalau makeup artist itu sama aja. Jadi bukan karena gue seorang yang bisa dandanin orang, membuat orang itu lebih cantik lagi. Jadi makeup artist itu bukan orang yang cuma makeupin artis doang. Tapi masyarakat umum bisa. Jadi terserah, misalnya lo punya pacar, ya kan? Punya? Punya. Oh iya, bagus kamu lah. Hai pacarku gitu. Misalnya pacar lo mau di make upin, lo minta tolong gue, ya gue sebagai makeup artist, ya gue mau lah make upin pacar lo itu. Jadi bukan bener-bener kayak orang yang cuma make upin artis doang gitu loh. Mau kan? Mau. Mana nih pacarnya nih? Itu yang belakang yang rambutnya agak panjang. Oke, lanjut. Gitu. Nah terus ya udah gitu aja sih. Jadi bukan orang yang make upin artis disebut makeup artist, bukan. Tapi itu sebutan profesi seseorang yang berkecimpung di dunia make up yang merias orang. Gitu. Berarti si artisnya itu mungkin kayak elunya itu yang artis, jadi kan make up art gitu. Art kan seni make up gitu kan. Seni make up. Bener-bener. Oke. Jadi apa namanya? Gue lupa kan, kampret. Lo awalnya kenal makeup tuh dari TK, terus lu kuliah kan, lu kuliah jurusan ekonomi. Nah, ini gue cerita ya. Ya, boleh nggak lu ceritain dulu nih story-nya lu, pak. Boleh. Jadi pas di kuliah itu sekitar semester 3, itu gue sebenarnya udah mau berhenti kuliah. Karena gue kayak ngerasa, aduh ini gue bener nggak sih di sini gitu loh, ya kan. Cuma gue ngobrol lah tuh sama nyokap, sama orang tua ya kan, gue ngobrol ini gimana nih, aku kok ngerasa gini-gini, diskusi. Terus kata nyokap, udahlah lanjutin dulu aja kuliah yang benernya, formalnya. Kalau sekolah makeup kan bisa nanti gitu. Karena gue bilang, ya aku pengen sekolah makeup aja deh gitu, karena hati gue ngarahnya ke situ. Tapi akhirnya ya gue dengerin lah obrolan nyokap, omongannya nyokap. Terus gue jalanin, lulus. Setelah lulus, tadinya gue mau langsung sekolah makeup lagi. Cuma nyokap bilang, coba kamu kerja dulu deh, kerja kantoran dulu, coba ngerasain. Masa udah lulus langsung sekolah lagi, mendingan cobain kerja dulu aja. Kerjalah gue, kerja di satu bank swasta pertama. Terus kayak ngerasa nggak cocok, pindah lagi di perusahaan media nasional. Bertahan tuh 1,5 tahun kalau nggak salah, ya sekitar segitu. Terus, di media sempat masuk media juga? Iya, sempat masuk di media sebagai AE. Itu pencari iklan lah ke brand-brand gue. AE itu account eksekutif. Account eksekutif. Ya, tapi di bagian periklanan kalau di media gitu. Nah terus 1,5 tahun akhirnya gue memutuskan kayaknya udah saatnya deh, karena gue waktu itu ngerasa 9 to 5 gue di kantor, dan gue kayak ngerasa 9 to 5 terus 9 to 5 gue di kantor, terus kayak ngerasa kok kayak gue agak-agak wasting time. Maksudnya gue banyak waktu kosong yang seharusnya gue bisa isi waktu lagi, isi kegiatan lagi gitu kan. Akhirnya gue mikir, gue ngobrol lagi sama orang tua gue, nanya ini gimana, terus
kata ibu gue, ya sudah kalau misalnya emang udah jalannya ini dan hati kamu mantap ya mau sekolah makeup lagi ya ayo gitu. Tapi lu bilang tadi kan hati lu nggak merasakan hati lu di situ gitu. Saat lu kerja yang sebelum makeup nih kan, hati lu merasa oke, bukan gua gitu kan. Ya nggak sih? Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang gue tidak hati gue tidak menikmati, AE itu salah satu dream job gue sih kalau untuk secara karir kantoran. Karena ya itu ngelihat background ibu gue kerjanya di dunia entertain yang ngurusin iklan apa segala macam, gue ngelihat AE itu bekerja seperti apa, lingkungannya kayak gimana, situ juga terinspirasi gitu. Gue mau jadi AE nih, tercapai lah tuh gue jadi AE gitu kan. Dan hambatan di gue itu kenapa gue berhenti menjadi AE itu ya gitu, karena 9 to 5 di kantor. Jadi gue ngerasa kayaknya ruang waktu gue agak terbatas nih gitu. Dan hati gue kayak udah deh lu sekolah makeup lah gitu. Ya udah. Akhirnya lu sekolah makeup. Nah, gue. sekolah makeup berarti lu dapat dukungan dong dari orang tua kan? Dapat dukungan full, pol-polan. Ada nggak sih? Ya entah orang tua mungkin dapat keluarga lain itu yang nggak ngedukung lo gitu. Entah teman dekat atau keluarga teman dekat terus pacar lah mungkin kalau lu punya gitu kan. Sedih ya bu. Ya enggak gitu kan. Ada nggak sih dukungan gitu kan? Kalau dukungan ada dari orang tua, apalagi keluarga inti. Kalau untuk keluarga besar mungkin gue nggak tahu ya, karena gue jujur nggak terlalu menginikan pendapat orang, maksudnya Peduli setan lah ya. iya udah aja lah, maksudnya ya gue hati gue maunya begini gitu kan, tapi ada masukan baik ya pasti akan gue pikirkan gitu loh. Ya pasti akan gue pikirkan, tapi kalau misalnya nggak terlalu ini ya gue buang aja. Dan sewaktu gue pada tahu sih, dan sebenarnya gue juga diem aja gitu, gue keluar dari media nasional itu, gue memutuskan untuk sekolah lagi. Itu gue sebenarnya diem aja, yang tahu cuma keluarga inti dan keluarga besar paling yang terdekat sama gue aja gitu kan. Terus sempat ada, ngapain sih kak, sayang lo kerja kantoran ini kenapa nggak di Sambi aja? Di Sambi susah juga karena sakit sekolah juga tuh kalau di Sambi. Lagi pakai komedi. Sambi ada bulan Sambi. Lucu lagi, udahlah. Oke. Jayu sentrik. Nah terus kenapa? Sebenarnya itu gue pertimbangkan juga. Kenapa gue nggak sekalian jalan 2 gitu? Cuma gue mikir pas gue ke sekolahnya itu, program yang mau gue ambil itu nggak ada yang program weekend. Jadi full day, kayak sekolah biasa. Di tahun berapa tuh lo memutuskan cabut terus masuk sekolah makeup? 2019. Belum lama dong. Iya, tahun lalu. Ya? Bener-bener awal tahun, maksudnya tahun baru, awal tahun gue mau yang baru gitu kan. Asik. Terus habis itu ya udah gue memutuskan untuk keluar. 2019 ganti profesi dong ya. Saatnya untuk menggapai cita-cita guys. Mantap. Iya. Nah, terus ya udah akhirnya sekolah lah gue. Februari gue masuk sekolah. Bisa nggak disebutin apa nggak usah? Menurut lo deh, menurut lo aja deh. Gue sekolahnya di Puspita Marta International Beauty School. Oke. Di daerah Menteng. Berarti promosi guys. Nah, yang jadi pertanyaan gue tuh, ketika lu sekolah lagi, berarti kan lu butuh biaya nih. Nah itu biayanya tuh dari lu sendiri atau ada bantuan dari keluarga, which is orang tua gitu kan? Asik pakai which is. Yes. Terus. Kalau untuk masalah biaya ada dari gue juga, cuma tetap karena gue ibaratnya keluarga mendukung, terus ibu gue juga bisa membiayai gue lagi, karena kan tadi gue mau S2 nih. Terus habis itu daripada gue S2, ya udahlah gue mendingan ngambil sekolah yang short course aja gitu. Terus akhirnya ya udah ibu mau nge-backup, tapi tetap gue bukan serta merta dapet jeder nih duit, enggak. Kan ibu gue kan ada kantor, ya gue kerja lah di situ. Jadi gue tidak menerima uang. Ya, berarti selama lu sekolah di makeup, lu kerja bareng nyokap lo. Iya. Jadi gue bukan purely tiba-tiba
turun duit gitu. Jadi Enggak lo lah. jadi lo ada ikhtiarnya juga ya. Iyalah, ada usahanya. Keren, Mah keren. butuh apa? Aku bisa bantu apa? Ya udah Iya. aku kerja deh. Ya udah. Jadi gaji gue ya udah sekolah itu. Gitu. Keren. Berarti lo nggak serta-merta udah gue dibiayain orang tua, udah slow aja gitu kan. Enggak. Jadi berarti lo bantuin nyokap lo juga Iya. gitu kan, bla 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 segala Iya. macem gitu ya. Terus ketika lo jalanin tuh sekolah makeup, apa yang lo rasain tuh? Happy. Banget Itu adalah kata pertama yang gue rasain. Beda banget. Bener-bener beda banget. dari yang lo di kampus sebelumnya. Lu bayangin gak sih, pernah gak Ntar sih? dulu gue bayangin dulu. Oh belum. Udah ya lo aja deh. Udah connect belum? Udah. Belum. Jadi pernah gak sih, lo kan sekolah juga kan? Ya. Lo sekolah pasti ada, Alhamdulillah gue sekolah. lo pasti ada rasa nggak mood belajar kan? Ada. Cabut-cabutan segala macam. Nggak pernah cabut. Nggak pernah cabut, tapi lo ada males belajar ya kan? Iya. Nah, ini gue pas sekolah ini beda banget sama kuliah. Hmm. Gue bener-bener suka, kayak ya udah nggak pernah bolos. Paling bolos bukan yang bolos gimana ya, cuma telat datang. Tapi gue mengusahakan gue tetap datang untuk masuk kelas. Happy banget sih, bener-bener kayak wah ini nih yang gue cari gitu loh. Oh, oke. Itu sekolah itu gue pengen nanya nih. Itu sekolah itu kayak sekolah biasa atau kayak kursus aja gitu, gimana sih? Modelannya gimana sih? Ini namanya kayak short course gitu ya. Oh, short course. Jadi kayak lo sekolah tapi tetap ada kurikulumnya. Tapi Ada semester-semesternya gitu? Enggak ada semester. Jadi programnya cuma 4 bulan. 4 bulan. Dan 4 bulan itu after 4 bulan lo ada kayak trainingnya, gimana how to diterjunin ke dunia make up tuh kalau di lapangan tuh seperti apa praktek prakteknya. juga? Iya. Jadi kelasnya itu bukan kelas yang ruang kelas yang kita bayangkan ada bangku meja gitu, enggak. Jadi kayak bangku tinggi gitu, terus ada meja riasnya. Bukan kayak ruang dosen itu ya? Yang ruang dosen, Bukan, aplikasi gila ruang lo. dosen kan ada tuh. Kayak begitu, Iya. gimana mau nge-make up, Kak? Oke, berarti fun lah ya, Iya, lo fun. di sana fun banget Iya. dan lo nyaman banget nyaman. gitu. Ketika lo di sana itu, kan praktek nih, Hmm. yang lo makeup tuh siapa? Model. Model, langsung model yang ingin ikut kompetisi atau apa? Enggak. Jadi di sekolah itu Bahan aja, bahan. Jadi kayak misalnya pacar lo mau siapalah ibaratnya kayak ada orang disediakan model di situ. Jadi setiap hari model itu datang. Jadi kita make upin. Jadi kita benar-benar ngelatihnya bukan di muka sendiri, enggak, di muka orangnya langsung. Dan setiap hari modelnya ganti-ganti, nggak cuma itu terus, karena kan setiap orang kan tekstur muka dan bentuk mukanya kan beda-beda. Jadi kita di train di situ, gitu. Oke. Tadi kan lo bilang lo nyaman di sana. Lo beda lah apa yang lo rasain di sekolah makeup sama lo yang rasain tuh di kuliah sebelumnya. Ada nggak sih merasa kesulitan gitu dalam pembelajaran gitu? Bahkan sampai buat lo tiba-tiba bosan juga gitu. Pak, gimana? Mungkin kalau dibilang kesulitan, sulit ada, tapi kalau misalnya gue bosen enggak gitu. Kalau kesulitan di dunia makeup yang gue tahu, yang gue pernah rasain adalah yang kayak, oh ternyata makeup tuh nggak sesimpel ini guys, gitu. Di saat gue waktu itu ada kayak disuruh bikin konsep. Jadi konsepnya itu, ini sebenarnya lebih ngomong ke teknik, bukan ke teknikal sih, lebih ke teorinya juga sih. Maksudnya di saat gue mau bikin make up yang berkonsep itu nggak serta-merta gue bisa main ngambil eyeshadow warna apa, mau warna apa juga campurin, enggak. Jadi itu benar-benar ada konsepnya, kenapa lu ngambil warna ini, kenapa harus ada misalnya ada garis kayak gini, emang konsep lo mau mengarah ke apa gitu. Berarti bisa dibilang kayak ada filosofinya gitu ya? Aku nggak lebih kedalaman itu ya? Bukan filosofi sih, mungkin filosofi Maksudnya ya? Nih lo dandan kayak gini maksudnya mau kemana gitu ya? Iya. Lo terinspire dari apa? Kenapa lo bikin kayak gini? Dan ada sebutan mood board di situ. Apa tuh mood board? Apa tuh? Mood board itu kayak apa ya? Jadi kayak Coba, nggak tahu nih. gimana ya guys, gue. Mood board. Oh, jadi mood board itu jadi kayak bukan panutan sih, kayak
apa sih itunya? Ya nggak tahu lu ya sekolah kayak nanya gua. Panduan. Iya, panduan, benar. Jadi kayak panduannya jadi misalnya gue make upnya bukan make up yang cantik, make up karakter atau make up yang buat photoshoot fashion apa segala macam. Ada garis di sini. Ini kenapa nih? Misalnya temanya tahun 70 misalnya atau 80, tiba-tiba gue ada garis ini dilihat dari mood board gue. Kok ada garis di sini kenapa? Oh iya karena kan gue ngambil elemen dari sini. Gitu. Iya, lu belajar ini juga gak sih kan? Misalkan kalau ada orang casting nih, dia butuh orang yang umur tua, tapi dia padahal muda gitu. Lu belajar itu juga gak sih? Makeup yang karakter. Belajar itu juga. Di situ kayak muka lu gue bikin tua bisa. Bisa ya, bisa gitu. Itu lebih sulit belajar yang itu atau lebih sulit yang biasa aja gitu, makeup biasa aja yang kayak tadi lu jelasin? Lebih sulit yang karakter sih. Lebih sulit yang karakter? Iya. Kesulitan di mana? Gini, sebenarnya setiap makeup itu nggak bisa dibilang nggak sulit juga, nggak bisa dibilang sulit juga. Tergantung lo mau makeup karakternya yang seperti apa gitu loh. Kalau misalnya bukan yang kayak kan ada makeup yang special effect makeup tuh, yang kayak misalnya dibentuk apa segala macam. Nah itu sulit buat gue. Tapi kalau buat yang lain gue nggak tahu. Buat makeup artist yang lain gue nggak tahu. Nah, biarin aja lah ya. Udah juga sedih banget sih. Oke. Nah terus kalau misalnya kayak makeup cantik gitu, kayak makeup buat wedding apa segala macam, mungkin kalau dibilang sulit enggak, tapi lebih ke gimana bentuk muka atau media yang mau kita make upin. Itu tantangannya di situ. Kayak misalnya mata orang kan bentuknya beda-beda, gimana caranya kita bikin matanya itu bagus gitu. Terus kayak kan bentuk muka orang kan beda-beda, rahangnya, shape-nya gitu-gitu. Gimana caranya? Bisa agak terus nih. Bisa lah, lu shading aja guys gitu. Nah itu tantangannya di situ. Gitu sih. Oke. Harus tahu celahnya lah di mana. Ketika lo lulus itu kan kalau misalnya kuliah ada wisuda gitu-gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gituannya? Sertifikat ada. Lisensi gitu. Lisensi ada. Itu seberguna apa tuh lisensinya itu? Sebenarnya lisensi atau sertifikat itu bergunanya untuk kayak menjelaskan kayak statement lo nih makeup artist tapi lo bersertifikat. Berarti lo jadinya udah pro. Ya. Udah profesional, berarti lo bisa itu profesional makeup artist. Berarti lo bisa dikatakan lo adalah mua profesional gitu. Ya. Tapi balik lagi, bukan berarti lo punya sertifikat lo langsung udah booming. Enggak. Iya. Tetap jam terbang. Iya maksud gua ya cuman sekedar predikat gitu. Berarti boleh menobatkan diri lo ada seorang makeup artist profesional gitu walaupun jam terbangnya belum banyak. Gitu. Nah, ketika lo lulus, ketika lo sudah menyelesaikan pembelajaran lo di sekolah MUA itu, langkah awal seperti apa yang lu lakukan? Langkah awal setelah gue selesai sekolah. Apakah udah ada bayangan tuh pas gue lulus gue pengen kesini gitu? Udah ada bayangannya. Cuma kan tetap kalau misalnya kalau misalnya gue mau meraih situ kan gue nggak bisa langsung jeder masuk gitu aja dong, ya kan? Ya gue awalnya promoin makeup gue. Bye, ya gue pakai sosial media gue, teman-teman gue make upin, saudara-saudara gue. Ada yang butuh make up segala macam, gue masih kasih harga promo sampai sekarang. Yuk. Ya, promosi terus. Berarti cukup sulit juga sih untuk lo membranding diri lo. Iya. Karena kan kalau kayak gitu kan gue harus menampilkan hasil gue nih begini loh. Gue harus bikin orang yang mau call gue buat make upin mereka percaya, oh make upnya sesuai nih sama gue mau nih coba di make up sama dia gitu ya. Gue harus banyak-banyakin portofolio awal-awalnya. Nah portofolionya itu karena sekarang zaman udah digital ya kan, ya gue taruh di Instagram gue
gitu. Nah, Job pertama lo ketika lo lulus dari si MUA School gitu apa? job pertama gue, waktu itu. Ini yang dibayar ya? Iya, which is lo dibayar pakai duit, pakai nasi kotak Iya, kayak bener. gitu. Apa job pertama lo gitu Job pertama gue. yang lo sangat syukuri, ya Allah, alhamdulillah. Oh ini, make upin anaknya temen nyokap gue, wisuda. Semua tuh, apa satu orang doang? Satu. Oh, satu orang doang, gue kira Iya. satu kelas gitu. Gak. Belah aja badan gue guys. Iya kali kan duitnya lebih gede, itu dibayar. Dibayar. Oh. Dibayar tapi nggak seberapa, tapi gue happy. Oh. Boleh nggak gue tahu bayaran pertama lu pas jadi MUA pertama kali makeup? Pertama kali aja, kalau sekarang sih gue nggak mau nanya. Sama kali gue juga mau jawab. Iya, iya mah pertama kali Pertama kali. yang lu wisuda itu tuh. Berapa ya? Lupa ya, sekitar 300 ribuan. Lumayan. Tahun 2019 300.000. Ya lumayan lah. Iya, maksudnya awal-awal lo jangan terlalu gini loh. Awal-awal lo jangan terlalu matok harga terlalu tinggi banget. Maksudnya karena lo kan bukan gimana, walaupun gue sekolah, walaupun gue sebagai terjun ke dunia makeup itu, gue nggak serta merta gue bisa makeup tiba jeder gitu, Tiba-tiba enggak. ngasih harga mahal. Iya, walaupun gue sekolah terus gue bersertifikat bukan berarti gue bisa ngasih harga mahal, tapi terserah sih, tapi ini gue gitu. Tuh, sobat realis. Soalnya teman gue ada, jadi dia fotografer. Jadi temennya minta dia fotoin gitu kan. Dibayar 100.000, ditolak sama dia. Ini nyindir yang mana nih? Nggak tahu.